فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Selesai kita dari batilnya ucapan Tariqatus salaf aslam wa tariqatul khalaf a'lam wa ahkam. Alasannya kenapa? Li'annahu la salamata illa bil ilmi wal hikmah. Karena nggak ada yang namanya keselamatan kecuali dengan ilmu dan hikmah. Nah. Kemudian kata beliau, qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, setelah mengucapkan bahwasanya yang benar adalah tariqatus salaf aslam wa a'lam wa ahkam. Tiga-tiganya lebih selamat, lebih berilmu dan lebih hikmah. Wa tariqatul khalaf maqalahul qail, dan metode khalaf, orang yang belakangan yang tidak mengikuti salaf, adalah seperti yang diucapkan oleh penyair, la amri laqad tuftul ma'ahida kullaha wa sayartu tarfi baina tilkal ma'alimi falam ara illa wadi'an kaffa ha'irin ala zaqanin aw qari'an sinna nadimi. Demi Allah, aku telah berputar-putar mengelilingi ma'had-ma'had itu seluruhnya, ma'had aklaniyin, orang Jahmiyah dan yang lainnya, dan aku telah menjalankan pandanganku pada tempat-tempat tersebut, dan aku tidak melihat kecuali orang yang meletakkan telapak tangan orang yang bingung seperti ini, ala zaqanin, di dagunya, seperti orang kebingungan. Semakin didalami semakin apa? Membingungkan. Au qari'an sinna nadimi, atau orang yang menyesali usianya yang habis karena mempelajari ilmu-ilmu tersebut. Hadhihi tariqah allati yaqulu anha innahu ma wajada illa wadi'a kaffi ha'irin ala zaqanin. Metode ini seperti yang dia katakan, dia tidak menemui kecuali hanya orang yang meletakkan tangan orang yang bingung ke atas dagunya. Wa hadza laysa indahu ilm, enggak punya ilmu, bingung. Aw akhar qari'an sinna nadimi li'annahu lam yasluk tariqatas salamati abadan, dia menyesal karena dia enggak menempuh jalan keselamatan. War-Razi wa huwa min kubaraihim, sementara Ar-Razi sendiri, dan dia termasuk pembesarnya mereka, yaqul, dia mengatakan, nihayatu iqdamil uquli iqalu wa aktsaru sa'yil alamina dhalalu wa arwahuna fi wahsyatin min jusumina wa ghayatu dunyana adzan wa wabalu wa lam nastafid min bahtina tula umrina siwa an jama'na fihi qila wa qalu. Ujung dari majunya akal itu adalah iqal, terikatnya akal belahan. Ketika dia mendahulukan akalnya, malah akalnya apa? Iqal, terikat. Dan kebanyakan usahaku orang-orang alam itu adalah sesat, akhirnya enggak membuahkan hasil. Kebanyakan usaha mereka usaha dia. Wa aktsaru sa'il alimina dhalaluh, jadi sesat, tidak mendapatkan hasil, dhalal, hilang. Wa arwahuna fi wuhsyatin min jusumina, dan roh-roh kami berada di tengah-tengah keterasingan dari jasad kami. Kayaknya roh kami itu enggak di jasad kami. Wa ghayatu dunyana adzan wa baluh, sementara puncak dari dunia kami adalah adza, tindakan yang menyakiti ataupun kesengsaraan. Kami tidak mendapatkan faedah dari pembahasan kami sepanjang hidup kami, kecuali hanya kami kumpulkan padanya qila wa qalu. Enggak ada dapat apa-apa. Lam nastafid min bahsina, katanya. Enggak ada kami dapatkan apa-apa. Tsumma yaqul, kemudian dia mengatakan, laqad ta'ammaltu turuqal kalamiyah wal manahijil falsafiyah. Aku telah memperhatikan metode-metode kalamiyah dan metode-metode falsafiyah.
falsafat. Fama ra'aituha tashfi 'alilan wala tarwi ghalilan. Aku tidak melihatnya bisa menyembuhkan yang sakit dan tidak pula menghilangkan dahaga orang yang haus. Wa wajadtu aqrabat tariqi tariqatal Qur'an, dan aku mendapati jalan yang paling mendekat adalah jalannya Al-Qur'an. Iqra' fil isbat ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Bacalah dalam masalah penetapan sifat Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Ilaihi yas'adul kalimut thayyib, kepadanya naik ucapan-ucapan yang baik. Waqra' fin nafi laisa kamitslihi, untuk menafikan baca firman Allah laisa kamitslihi syai'. Wala yuhituna bihi ilman, dan mereka tidak mampu menjangkau Allah secara keilmuan. Artinya manhajnya Ahlus Sunnah itu berputar pada isbat dan apa? Penafian. Nah, tidak isbat saja sehingga jatuh ke dalam perbuatan apa? Tasbih. Tidak nafi saja sehingga terjatuh dalam perbuatan apa? Ta'til. Nah. Wa man jarraba misla tajribati arafa misla ma'rifati. Barang siapa yang mencoba seperti pengalamanku, maka dia akan mengetahui seperti pengetahuanku. Ahaula'i naqulu inna tariqatahum a'lamu ahkam. Apakah yang seperti ini kita katakan metodenya lebih berilmu dan lebih hikmah. Sementara dia saja menyesal sudah mempelajari ilmu apa? Kalam dan ilmu apa? Falsafat. Alladhi yaqulu inni atamanna an amuta ala aqidati ajaiz Naisabur. Orang yang mengatakan Razi, bahwasanya aku berangan-angan seandainya aku mati di atas akidahnya nenek-nenek tua yang ada di Naisabur. Yang masih di atas apa maksudnya? Yang masih di atas fitrah, yang belum berubah fitrahnya. Meskipun awam, belum berubah fitrahnya nenek-nenek sampai tua, mending aku mati di atas akidahnya seperti dia itu daripada seperti apa? Kondisi dia sekarang yang sudah larut dalam ilmu falsafat dan ilmu kalam. Nah. Wal ajaiz min awamin nas, nenek tua itu termasuk awam manusia. Yatamanna an ya'uda ilal amyat. Apa ana amyat ini? Hal yuqalu innahu a'lamu ahkam. Orang yang seperti ini apakah layak dikatakan lebih berilmu dan lebih hikmah? Ainal ilmu alladzi indahum? Mana ilmunya? Masa dia udah lama belajar malah ingin matinya di atas akidahnya siapa? Nenek tua. Fatabayyana anna tariqat at-tafwid tariqun khati'. Maka jelaslah bahwasanya metode tafwid ini adalah metode yang salah, keliru. Li'annahu yatadamman thalatha mafasid. Ini diingat nih. Kesimpulannya, dikarenakan dia mengandung 3 kerusakan. 3 kerusakan metode apa ini? Metode tafwid. Yang pertama takdzibul Quran, pendustaan terhadap apa? Al-Quran. Karena Al-Quran kemarin mengatakan apa? Tibyanan likulli syai'. Sementara dia mengatakan apa? Allahu a'lam apanya? Maknanya. Ya kalau enggak tahu di maknanya, mana ada fungsi Al-Quran sebagai apa? Penjelas. Tajhilur Rasul. Yang kedua pembodohan terhadap Rasul, menganggap Rasul enggak mengerti tentang apa yang dia sampaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kebanyakan isi Al-Quran adalah berkaitan dengan nama dan sifatnya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga wastitalatul falasifah. Membuat tinggi orang-orang apa ini? Filsafat. Ya, karena mereka yang mengaku mengetahui apa? Makna. Sementara ahli tauhid mengaku tidak tahu maknanya, ya enggak tahu, diam saja biar kami yang berbicara. Kata siapa? Falasifah. Wa annal ladzina qalu inna tariqata salaf hiya tafwid kadzabu 'ala salaf. Dan jelaslah bahwasanya yang mengatakan metode salaf itu adalah tafwid itu dusta atas nama salaf. Bal hum yusbituna al-lafdha wal ma'na. Bahkan mereka menetapkan lafaz dan makna. Wa yuqarriruna wa yashrahunahu bi awfa syarh, dan mereka jelaskan dengan penjelasan yang sejelas-jelasnya. Ahlus sunnati wal jamaah la yuharrifuna wa la yu'attilun. Ahlus sunnah tidak mentahrif, tidak mentaktil. Wa yaquluna bi ma'na an-nususi kama arada Allah. Dan mereka berpendapat dengan makna nusus sebagaimana yang Allah inginkan. Summa stawa 'alal arsy bimakna 'ala 'alaihi wa laysa ma'nahu staula. Tidak ditahrif dan ditetapkan maknanya. Maknanya 'ala 'alaihi, Allah tinggi di atasnya. Biyadihi yadun haqiqiyatun wa laysatil quwwah wala ni'mah. Dengan tangannya, yaitu dengan tangannya secara hakiki, bukan kekuatan atau nikmat. Fala tahrifa indahum wala ta'til. Tidak dipalingkan, tidak pula ditolak.
Ini selesai dari penggalan yang kedua. Min ghairi tahrifin wala ta'til. Kalau ta'til lebih umum, dia menolaknya tanpa menetapkan makna yang apa ini? Baru. Kalau tahrif, dia palingkan dan dia tetapkan makna yang apa ini? Baru yang batil. Paham bedanya kemarin ya? Kalau ta'til dia apa? Dia tolak tanpa menetapkan makna yang apa? Baru. Kalau tahrif, yang ini yang pada mereka istilahkan dengan apa? Takwil. Mereka tolak makna yang hak, mereka tetapkan makna yang apa? Yang baru yang batil. Ini bedanya. Wa min ghairi takyif. Yang ketiga, dan tanpa ditakyif. Takyif lam tarid fil kitabi wa sunnah, lakin warada ma yadullu ala nahi anha. Pelarangan dari takyif ini tidak datang di dalam Al-Quran dan sunnah. Nah, akan tetapi datang yang menunjukkan atas larangan darinya, yang semakna dengannya. At-takyif artinya huwa an tadhkur kaifiyatas sifat. Engkau menyebutkan bentuk atau bagaimananya sifat itu. Walihada naqul kayyafa yukayyifu takyifan. Ai zakara kaifiyatas sifat. Yaitu maknanya kalau dia mengkayyafa artinya dia menyebutkan bentuk dari apanya? Sifat. Wa takyif yus'alu anhu bi kaifa. Untuk mentakyif ini pertanyaan yang diberikan adalah apa? Kaifa. Fa idza qulta masalan kaifa jaa Zaid taqulu raqiban. Idzan kayyafta maji'ahu. Kalau kamu bilang raqiban berarti kamu sudah apa ini? Mentakyif. Kamu menggambarkan bagaimana apanya? Bentuk datangnya raqiban dengan naik kendaraan. Kaifa launus sayyarah? Bagaimana warna dari mobil itu? Abyad. Fa dzakartal laun. Berarti kamu sudah apa ini? Mentakyif. Ahlus sunnati wal jamaah la yukayyifuna sifatillah. Ahlus sunnah wal jamaah tidak mentakyif sifatnya Allah. Mustanidina fi dzalika ila dalil sam'i wa dalil aqli. Mereka berdalil dalam masalah ini dengan dalil sam'i dan juga dalil secara akal. Amma dalil sam'i, adapun dalil secara sam'i, fa mithlu qoulihi ta'ala, maka seperti firman Allah Ta'ala, qul inna ma harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal isma wal baghya bighairil haqq wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultanah wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Syahidnya mana dari ayat ini? Wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Bagaimana mungkin kita bisa membagaimanakan bentuknya sementara kita tidak tahu ilmunya? Termasuk berbicara atas nama Allah dengan tidak diketahui. Wa syahid fi qoulihi wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun, dan kalian mengatakan di antara yang Allah haramkan, dan kalian berkata atas nama Allah dengan yang tidak kalian ketahui. Fa idza jaa'a rajulun wa qala, kalau ada orang datang dan mengatakan, innallaha istawa 'alal arsy, Allah beristiwa di atas arsy, ala hadhil kaifiyah, dengan bentuk seperti ini. Wa wasafa kaifiyatan muayyanah, kemudian dia mensifatkan bentuk tertentu. Naqulu hadza qad qala 'ala Allahi ma la ya'lam. Kita katakan orang ini telah berbicara atas Allah dengan yang tidak dia ketahui. Hal akhbarakallahu bi ainahu istawa 'ala hadzal kaifiyah. Apakah Allah ada mengasih tahu? Apakah Allah ada memberitahukan bahwasanya dia beristiwa dengan bentuk seperti ini? La, tidak ada sama sekali. Akhbaranallahu bi annahu istawa wa lam yukhbirna kaifa istawa. Allah hanya mengabarkan kepada kita dia istiwa tanpa menggambarkan bagaimana bentuk istiwanya, enggak ada. Rasul juga enggak ada menjelaskan. Rasul cuma bilang Allah istiwa di atas arsy, selesai, titik. Fa naqulu hadza takyifun wa qaulun 'ala Allah bi ghairi ilm. Inilah yang namanya takyif, dan berarti dia telah mengatakan atas nama Allah tanpa ilmu. Wa li hadza qala ba'du salaf. Oleh karena itu sebagian salaf mengatakan idza qala lakal jahmi. Kalau ada orang Jahmi berkata kepadamu, innallaha yanzilu ilas sama, fa kaifa yanzil? Kalau kamu bilang Allah itu turun ke langit, maka bagaimana sih turunnya? Faqul, maka kamu katakan kepada Jahmi ini, innallaha akhbarana annahu yanzil. Sesungguhnya Allah mengabarkan kepada kita bahwasanya dia turun. Walam yukhbirna kaifa yanzil. Allah enggak mengabarkan bagaimana dia turun. Hadhihi qaidatun mufidah. Ini kaidah yang penting dalam semua perdebatan dengan Jahmi yang menolak sifat. Ketika dia berusaha untuk mempertanyakan bagaimana sifatnya, tinggal katakan seperti jawaban ini. Allah hanya mengabarkan dia punya wajah, tapi tidak mengabarkan bagaimana apanya? Wajahnya. Allah hanya mengabarkan dia punya tangan, tapi Allah tidak menggambarkan bagaimana bentuk tangannya. Selesai. Ini kaidah mufidah kata beliau.
Dalilun akhar minas sam'i. Dalil lainnya dari sam'i. Dalil tidak bolehnya apa ini? Takyif. Yang pertama wa antaqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Adapun dalil yang kedua, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, inna sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sahihnya mana? Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun, yang kamu enggak punya ilmu padanya. La tattabi' ma laysa laka bihi ilm, jangan kamu ikuti sesuatu yang kamu tidak punya ilmu padanya. As-sam'u wal basaru wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semuanya akan ditanya nanti. Tanggung-jawaban. Ini dua dalil yang beliau bawakan untuk masalah apa ini? Takyif. Wa antaqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun wa la taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Wa amma dalilul aqli, adapun dalil secara akal. Fa kaifiyatu syai'i la tudrak illa biwahidin min umurin salasah. Bahwasanya bentuk dari sesuatu tidak bisa diketahui kecuali dengan satu dari tiga perkara ini. Yang pertama musyahadatih. Musyahadatuh pun bisa, musyahadatih pun bisa. Menyaksikannya. Kita pernah menyaksikannya, maka kita bisa menggambarkan bentuknya. Yang kedua, au musyahadatu nadhirihi, atau menyaksikan yang semisal dengannya. Dianya enggak pernah, tapi yang semisal dengan itu pernah. Au khabari shadiq anhu, atau berita dari orang yang jujur tentang sifat itu. Ai imma an takuna syahadtahu anta, yaitu kesimpulannya bisa jadi engkau telah pernah melihatnya, wa arafta kaifiyatah, sehingga engkau tahu bagaimana bentuknya. Au syahadta nadhirah, atau engkau pernah menyaksikan yang semisal dengan itu. Kama law qala wahid, seperti orang mengatakan inna fulanan ishtara sayyaratan Datsun model 88 raqam alfain. Ada si fulan itu beli mobil merek Datsun model 88 nomor 2000, nomor serinya seri 2000. Fata'rif kaifiyataha li'anna indaka mislaha. Maka kamu tahu bentuknya karena kamu punya apa yang semisalnya. Di rumahmu kamu punya Datsun model kayak gini. Au khabarin shadiq, atau dari berita orang yang jujur tentang itu. Ataka rajulun shadiq wa qala inna sayyarata fulanin sifatuha kadza wa kadza. Ada orang yang jujur datang kepadamu dan mengatakan mobil si fulan itu bentuknya begini begini begini. Wa wasafa tamaman fatudrik kaifiyata al-an. Kemudian dia mensifatinya dengan sempurna, kamu pun bisa tahu bentuknya. Atau apa? Kamu datang ke rumah siapa? Si fulan itu, kamu lihat di garasinya apanya? Mobilnya. Nah, kalau yang kedua tadi kamu melihat yang misalnya kamu punya mobil Datsun kayak gitu di rumah kamu. Yang ketiga, orang yang jujur yang ngasih tahu kamu bagaimana apanya? Bentuknya. Nah. Kalau nggak ada tiga-tiganya, mustahil kita bisa tahu apanya? Bentuknya. Seperti saya bilang atau Anda bilang di rumah Anda ada mobil merek Honda tipe XYZ. Honda tipe XYZ. Kalau kalian nggak pernah ngelihatnya, nggak akan tahu. Atau kalian melihat yang semisalnya, ditengok di jalanan atau punya orang pun nggak ada. Honda merek apa? Tipe XYZ, nggak ada. Dan nggak ada yang ngasih tahu kalian bagaimana apanya? Bentuknya. Kalau kalian datang ke rumah, kemudian kalian lihat, oh sudah melihat, bisa menggambarkan apanya? Bentuknya. Atau nggak pernah ngelihat, tapi ada di pasaran, di jalanan sering kalian lihat Honda XYZ. Bisa membentukkannya tidak? Bisa menggambarkannya tidak? Bisa. Kenapa? Pernah melihat yang semisalnya. Atau Anda kasih tahu mobilnya itu XYZ-nya itu modelnya seperti ini, tipenya, bentuknya pun begini-begini. Bisa menggambarkan. Kalau ada salah satu dari mana ini? Tiga ini. Sehingga ini cara mengetahui bentuk dari sesuatu. Melihatnya langsung, atau melihat yang semisalnya, atau ada pemberitahuan dari siapa orang yang jujur. Walihada aidan qala ba'dul ulama, adapun sifatnya Allah nggak ada tiga-tiganya. Tangan Allah misalnya. Nggak ada yang pernah melihat apa? Tangannya. Ya kan? Satu. Nggak bisa cara pertama. Atau melihat yang semisalnya. Nggak ada yang semisal dengan tangannya siapa? Allah. Kemudian nggak ada lagi cara yang ketiga kecuali. Apa itu? Pemberitahuan dari orang yang jujur. Allah nggak ada ngasih tahu. Rasul nggak ada ngasih tahu. Nah. Sehingga tidak bisa diketahui bentuknya karena tiga cara mengetahui bentuk itu ternafikan semuanya dari Allah Subhanahu wa taala.
Walihadza aidan qala ba'dul ulama jawaban latifan. Oleh karena itu sebagian ulama mengatakan jawaban yang bagus, yang lembut. Inna makna qaulina biduni takyif. Sesungguhnya makna dari ucapan kami tanpa mentakyif. Laisa maknahu an la na'taqida laha kaifiyah. Bukan maknanya bahwasanya kami tidak meyakini adanya bentuk sifat itu. Bentuknya ada, bal na'taqidu laha kaifiyatun atau laha kaifiyatun. Bahkan kami meyakini dia punya apa? Bentuk, ada bentuknya. Lakinnal manfi ilmuna bil kaifiyah. Hanya saja yang dinafikan ilmunya kita tentang apa? Tentang bentuknya tersebut. Ada bentuknya. Sesuatu yang ada pasti ada apanya? Kaifiyahnya. Tapi kita yang nggak tahu apanya. Sehingga yang dinafikan sebenarnya apanya? Bukan bentuknya tapi apanya? Ilmu kita tentang bentuknya. Bentuknya jelas ada tapi Allah yang tahu. Nah. Li'anna istiwa Allahi 'alal arsy la syakka anna lahu kaifiyah. Dikarenakan istiwanya Allah di atas arsy tidak diragukan bahwasanya itu pasti punya apa? Bentuknya. Ada bentuknya. Lakin la tu'lam, akan tapi tidak diketahui. Nuzuluhu ila sama'id dunya lahu kaifiyah. Begitu pula dengan turunnya Allah ke langit dunia, ada bentuknya, ada caranya. Lakin la tu'lam, tapi tidak diketahui. Li'annahu ma min mawjudin illa walahu kaifiyah. Karena setiap yang ada pasti punya apa? Kaifiyah. Sama kayak kemarin. Setiap yang ada zatnya, setiap yang ada pasti punya apa? Sifat. Paham ini ya? Nah. Ya kalau punya sifat pasti ada kaifiyahnya, kaifiyatu sifat, tapi tidak diketahui. Lakinnaha qad takunu ma'lumah wa qad takunu majhulah. Tapi kaifiyahnya itu bisa jadi terkadang diketahui, bisa jadi tidak diketahui. Adapun ucapan Imam Malik, insyaallah akan kita baca pada pertemuan berikutnya. Sehingga ini beberapa faedah. Beliau melanjutkan tadi bantahannya kepada orang-orang yang mengatakan thariqatus salaf aslam wa thariqatul khalaf apa? A'lam wa ahkam. Bantahnya dari bentuk penyesalan tokoh-tokoh mereka sendiri. Yang di ujung-ujungnya mereka hanya apa ini? Menyesal. Dan seperti orang yang apa? Kebingungan. Wadi'an kafahairin. Seperti orang yang meletakkan tangan kebingungannya di atas apanya? Di dagunya. Nah, atau orang yang menyesal. Karena mereka buktinya menyesal setelah tenggelam dalam ilmu falsafat dan ilmu kalam. Dan juga seperti Ar-Razi yang telah mengelilingi markis-markis kalamiyah dan falsafat. Kemudian ujung-ujungnya hanyalah kesesatan yang ia dapatkan. Jiwanya pun merasa terasing, kemudian hanya tidak mendapatkan pembahasan, tidak mendapatkan faedah dari pembahasannya apapun kecuali hanya qilah dan qalu. Yang seperti ini nggak layak katakan apa? A'lam, mana ilmunya, buktinya dia kebingungan. Nah, kemudian setelah itu beliau sebutkan tentang takyif, membagaimanakan sifat, bahwasanya dibawakan dua dalil dari Al-Qur'an untuk metode ini tanpa mentakyif, dikarenakan itu masuk berbicara atas Allah tanpa ilmu. Wa antaqul 'alallahi ma la ta'lamun, dan juga wala taqu ma laysa laka bihi ilmun. Nah, adapun secara akal maka dijawab bahwa cara mengetahui bentuk sesuatu itu ada berapa? Hanya ada 3, yaitu melihatnya, pernah menyaksikannya, atau menyaksikan yang semisalnya, atau adanya khabar dari orang yang shadiq tentang bentuknya, yang mengabarkan kepada kita sehingga kita bisa tahu bentuknya. Nah, wallahu taala a'lamu bissawab. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.